Apakah benar seorang ulama besar seperti Ibn Hajar al-Haytami pernah berkata bahwa Syarif bodoh itu lebih mulia dari 70 ulama? Dan apakah benar Habib Zain bin Ibrahim bin Smith adalah orang yang menyebarkan kebohongan ini? Atau jangan-jangan yang sebenarnya berdusta itu justru orang yang paling keras menuduh? Di era digital seperti sekarang, satu potongan kutipan itu bisa menghancurkan reputasi dan menyesatkan ribuan orang. Bagaimana Anda bisa tahu apakah teks yang Anda baca di situs resmi RMI Rum Banten itu benar-benar utuh atau sudah dipelintir? Ini bukan cuma tentang Habib Zain, ini tentang warisan ilmiah kita dan siapa yang boleh menafsirkannya. Selamat datang di Pembacaan Kantor, tekan tombol subscribe dan follow. Ini video tentang tuduhan anggota MUI Banten bernama Ki Imad terhadap Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Baca baik-baik rasionalisasi Ki Imad dalam menuduh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith berikut ini. Ki Imad menuduh bahwa di lingkungan Ba'alawi beredar kutipan Syarif bodoh lebih utama dari 70 ulama. Kutipan ini menurut Ki Imad sering diklaim bersumber dari ulama besar dan secara khusus dinisbatkan ke Ibn Hajar al-Haytami. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam Manhajus Sawi adalah contoh utama penulis yang menukil dan menisbatkan kutipan ini ke Ibn Hajar. Setelah diverifikasi ke dalam kitab-kitab Ibn Hajar, redaksi 70 ulama tadi itu ternyata tidak ditemukan Ki Imad. Maka bagi Ki Imad, Habib Zain telah melakukan kedustaan atau pemalsuan sumber atas nama Ibn Hajar untuk membela keistimewaan nasab Ba'alawi di atas ilmu. Akhirnya Ki Imad menyebut motif dibalik atribusi ini adalah agar Ba'alawi itu tetap dimuliakan walaupun bodoh, agar para kibin itu tertipu, seakan-akan ada ulama besar seperti Ibn Hajar yang punya pendapat serendah hawa nafsu mereka. Klaim Ki Imad ini sangat tegas, penuh tuduhan eksplisit dan tidak memberi ruang kemungkinan untuk salah. Namun apakah benar Habib Zain bin Ibrahim itu menisbatkan ucapan itu pada Ibn Hajar? Paragraf yang memuat pernyataan tentang keutamaan Syarif berasal dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu berbunyi sebagai berikut. Waqad akhbarani ba'du thiqat anil 'allamah Syekhul Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu annahu su'ila fi darsihi man afdal Syarif awil 'alim ila an qala thumma rafa'a ra'sahu wa qala Syarifun jahilun aw qala Syarifun wahidun afdal min 70 'aliman. Artinya, dan telah mengabarkan kepadaku beberapa orang terpercaya dari Syekh Abul Hasan As-Sindi Al-Madani bahwa ketika dia ditanya dalam majelis manakah yang lebih utama, Syarif atau ulama, maka dia menjawab Syarif bodoh, atau ia berkata satu Syarif itu lebih utama dari 70 ulama. Tidak ada satupun bagian dari teks ini yang mengaitkan ucapan 70 kiai atau 70 ulama tidak lebih mulia dari satu Syarif yang bodoh dengan Ibn Hajar al-Haytami. Maka tidak valid untuk menuduh Habib Zain karena dalam teks asli yang saya tunjukkan tadi itu Habib Zain secara eksplisit menyebut Abul Hasan As-Sindi sebagai sumbernya dengan menyatakan bahwa ia mendengar dari beberapa orang yang thiqat. Dari sini kalian bisa melihat bahwa tuduhan Ki Imad atas Habib Zain itu terbukti keliru secara faktual. Ki Imad melakukan generalisasi, yaitu menyamaratakan semua kutipan kontroversial di lingkungan Ba'alawi termasuk narasi 70 ulama tadi sebagai klaim yang otomatis disandarkan ke Ibn Hajar dan salah satunya lewat tangan Habib Zain. Klaim ini bersifat serius, menuduh pemalsuan kutipan yang dikaitkan ke ulama besar seperti Ibn Hajar al-Haytami serta menuduh Habib Zain itu sebagai pelaku utamanya. Bagi mantan anggota Lajnah Bahsul Masail PBNU dan mantan ketua RMI NU Banten, saya kira tidak sepatutnya mengeluarkan fitnah sekonyol ini. Ki Imad menuduh bahwa di komunitas Ba'alawi beredar kutipan keutamaan Syarif atau keturunan Nabi atas alim yang diklaim berasal dari Ibn Hajar al-Haytami. Habib Zain bin Ibrahim dengan menyebut fatwa Ibn Hajar dituduh Ki Imad memotong atau mencerabut konteks penjelasan Ibn Hajar. Menurut Ki Imad, kutipan Habib Zain ini adalah manipulasi atau kedustaan karena dianggap mengambil bagian dari fatwa Ibn Hajar dan menafsirkannya sebagai keutamaan mutlak nasab di atas ilmu. Ki Imad mengklaim penjelasan Ibn Hajar yang sesungguhnya itu justru menekankan keutamaan ilmu dan adab, bukan sekadar keturunan. Maka bagi Ki Imad, Habib Zain itu dianggap berdusta atau menyesatkan pembaca Manhajus Sawi dengan menyebarkan kutipan yang mencerabut ruh argumentasi Ibn Hajar sendiri. Pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya mencerabut konteks asli dari Ibn Hajar al-Haytami? Ibn Hajar al-Haytami sebagaimana dikutip Habib Zain secara utuh itu kan ditanya, siapa yang lebih utama, Syarif, keturunan Nabi yang bodoh, atau alim? Jika keduanya hadir bersama, siapa yang lebih berhak didahulukan dalam penghormatan? Misal dalam membuat
memulai jamuan atau dalam urusan sosial dan adab-adab yang lain? Jawaban Ibn Hajar, keduanya memiliki keutamaan besar. Saya ulangi lagi, bagi Ibn Hajar, keduanya sama-sama memiliki kemuliaan. Syarif memiliki kemuliaan karena ia membawa bagian tubuh mulia dari Rasulullah atau al-Bad'ah al-Karimah, dan para ulama mengakui tidak ada yang bisa menandingi kehormatan nasab seperti ini karena ini bukan privilege yang ikhtiari. Pada hakikatnya ini bukan pandangan unik karena mewakili pandangan mainstream umat Islam terhadap Ahlul Bait. Ibn Hajar mengimbangi itu dengan penjelasan selanjutnya bahwa orang alim atau ulama yang mengamalkan ilmunya punya keutamaan karena manfaatnya itu begitu besar bagi umat, menjadi pewaris ilmu para nabi dan membimbing umat. Maka sikap yang diajarkan Ibn Hajar, setiap muslim itu wajib memberikan penghormatan dan berperilaku baik kepada mereka berdua karena masing-masing dari mereka itu memiliki hak untuk dimuliakan. Sekali lagi, kata Ibn Hajar, bagi orang yang diberi taufik oleh Allah wajib menghormati keduanya karena ada hak kemuliaan di masing-masing mereka. Permasalahan muncul ketika kedua jenis manusia ini hadir bersamaan, dan tepat disinilah Imam Ibn Hajar itu memberikan respon. Dalam praktek penghormatan, semisal siapakah yang didahulukan ketika duduk, disalami atau dicium tangannya, maka yang didahulukan adalah syarif berdasarkan hadis Qaddimu Quraisyan, yaitu dahulukan orang Quraisy. Bayangkan Anda adalah seorang tuan rumah, dua tamu agung datang bersamaan, seorang ulama besar dan keturunan Nabi. Keduanya menyodorkan tangan sekaligus untuk bersalaman dengan Anda, dan Anda tentu saja tidak bisa menjabat keduanya dalam waktu yang persis sama. Ada fakta biologis di tubuh Anda sebagai manusia bahwa Anda cuma punya satu tangan kanan, satu pusat perhatian dan momen dalam satu waktu. Dalam dilema seperti ini, Ibn Hajar memberikan jalan keluar, dahulukan syarif. Maknanya, ini adalah aturan adab, bukan klasifikasi superioritas yang mutlak. Sama seperti mendahulukan tamu yang lebih tua saat makan, bukan berarti yang lebih muda itu kan tidak dihormati. Mendudukan Pak Prabowo atau Gibran di kursi utama saat kunjungan di kabupaten, bukan berarti ia lebih mulia dari rakyatnya. Mendahulukan ibu hamil untuk duduk, bukan berarti orang-orang yang Anda biarkan berdiri di LRT atau MRT itu tidak lebih mulia dari Anda. Manusia yang berakal sehat sudah pasti mengerti bahwa ini hanya aturan etika situasional. Nah, dari sini sudah jelas bahwa maksud Ibn Hajar dan Habib Zain adalah tidak mengatakan syarif bodoh lebih mulia dari alim atau syarif lebih superior dari orang alim, melainkan jika Anda harus memulai dari satu, maka dahulukan syarif karena ia bagian dari keluarga Nabi. Namun keduanya itu memiliki kemuliaan yang tidak boleh diabaikan oleh semua orang. Maka fatwa Ibn Hajar yang dikutip Habib Zain tadi adalah solusi adab dalam struktur tertib dan protokoler sosial, bukan peringkat kemuliaan absolut. Karena objek pertanyaan dalam fatwa Ibn Hajar tersebut bukan siapa yang lebih layak ditanya urusan halal haram, tapi siapa yang lebih dulu diberi kopi. Bukan pula tentang musyawarah hukum tata negara, tapi siapa yang lebih dulu dicium tangannya. Bukan pula tentang memimpin salat Jumat, tapi siapa yang lebih dulu disalami ketika menyodorkan jabat tangan bersama. Pertanyaannya, apakah benar kutipan Habib Zain atas Ibn Hajar secara eksplisit itu menyatakan bahwa syarif yang tidak berilmu itu lebih mulia secara mutlak daripada ulama? Apakah Habib Zain itu memelintir, menambah hingga mengubah makna jawaban Ibn Hajar seperti yang dituduhkan Ki Imad? Dari penjelasan sebelumnya, tentu kalian sudah paham jawabannya. Jadi menyimpulkan dari fatwa Ibn Hajar yang dikutip Habib Zain ini bahwa syarif bodoh lebih mulia dari alim adalah kekeliruan pembacaan fatal dan contoh sempurna Ki Imad dalam mencerabut konteks dengan menciptakan ilusi makna baru. Ki Imad menggeser konteks sebenarnya ke ranah otoritas agama dan kemuliaan mutlak, seolah-olah Habib Zain itu berdusta atas nama Ibn Hajar dengan mengajarkan bahwa syarif lebih utama dari alim dalam segala hal. Jika bukan manipulasi konteks, lantas apa lagi namanya? Padahal Ibn Hajar sebagaimana dikutip oleh Habib Zain itu tidak bicara soal fatwa, tidak bicara soal otoritas, tidak bicara soal kepemimpinan, apalagi pernikahan. Lebih kecil dari itu adalah setelah membingkai narasi dengan kutipan yang salah konteks tadi, Ki Imad secara eksplisit dan terang-terangan menyerang pribadi Habib Zain dan menciptakan basis emosional supaya orang-orang itu membenci atau mencurigai Habib Zain. Sialnya, tuduhan keji ini masih bertengger di situs resmi RMI Unum Banten, dan Ki Imad masih percaya diri membranding dirinya sebagai anggota MUI Banten. Kalau anggota Majelis Ulama Banten saja bisa sekeji ini, apa yang mau diharapkan dari MUI? Syarul Malabas, ini Pak Menyangantor. Semoga konten ini sampai ke MUI Pusat.